Kita pujikan satu pujian seperti rusa rindu sungaimu. Nanti kita akan bersama-sama memulai persekutuan ini. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku. Engkau Tuhan hati rindu menyembahmu seperti rusa rindu sungai, seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu engkau. Aku hatiku rindu menyembah. Kau dapat sayur padaku ragu bersama. Allah Tuhan asra hatiku rindu menyembah. Bagiku kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan. Waktu yang ada ini kami hendak bersama-sama gunakan untuk membaca serta merenungkan sabda Tuhan. Bukalah hati, jiwa dan pikiran kami agar apa yang kami baca, kami renungkan, sungguh merasuk di dalam sanubari kami, sehingga menginspirasi kami untuk dapat menjalani hidup ini sebagaimana yang Tuhan tentukan. Demi nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami peralaskan doa kami ini. Bersama kita katakan, amin. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Merupakan kesempatan yang kedua. Yang pada waktu pertemuan pertama ada yang hadir selain Bu Dokter Gigi. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar. Tadi materinya sudah saya kirim ke Bu Dokter ya. Tema kita apa pagi siang hari ini? Tuhan mencari yang terbuang. Bacaan kita akan bersama-sama buka di dalam kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas.
Lumayan panjang, 10 ayat. Lukas pasalnya yang ke-19, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca bergantian, saya baca ayat pertama, nanti saudara-saudara semua bersama-sama ayat kedua, begitu sampai dengan selesai. Lukas pasalnya yang ke-19, ayat pertama, judulnya Sakius. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Iya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perikop ini kita melihat ada satu tokoh yang namanya Sakius. Dan Sakius oleh masyarakat di mana dia tinggal itu dianggap orang berdosa. Kenapa dia dianggap orang berdosa? Karena Sakius pekerjaannya pemungut cukai. Ya, kalau di zaman kita sekarang ini pemungut cukai itu kurang lebih kayak dirjen pajak gitulah. Ya, kalau saya ngomong dirjen pajak senyum-senyum ini. Ya. Nggak ada orang yang di posisi seperti itu miskin. Ya, buktinya kan yang sedang kena kasus ini, PPATK mensinyalir ada transaksi aneh, jumlahnya berapa? Ada yang ngikutin? 500 miliar. Masih kecil. 300 triliun. Iya kan? Terus saya pernah waktu gunting rambut, saya ngomong sama yang gunting rambut saya, Mas, 300 triliun kuwi nek ditumpukno kira-kira tok nggonmu ki kebak ra? Yo kebak no, Pak. Ya. 300 triliun pecahan 1000-an kertas. Penuh nggak ini ruangan? Ya, bisa penuh. Ya, kenapa orang-orang Yahudi benci terhadap pemungut cukai? Karena pemungut cukai itu setidaknya ada dua hal. Pertama, dianggap pengkhianat karena bekerja kepada Imperium Roma. Jadi orang yang disebut pemungut cukai itu adalah orang yang dipekerjakan oleh orang-orang Roma. Jadi orang Yahudi di konteks di mana firman Tuhan ini dituliskan oleh Lukas, itu di sana disebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu sedang dijajah. Siapa yang menjajah? Orang Roma. Nah, orang Roma memberlakukan hukum Roma terhadap orang-orang yang dikuasai. Salah satunya mereka harus bayar pajak. Pajak yang harus dibayar setidaknya ada dua. Pajak kependudukan, jadi seorang pria dewasa, laki-laki dewasa, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, wajib bayar pajak. Demikian juga perempuan yang sudah dianggap dewasa, berhak dan wajib membayar pajak.
Kemudian saudara kalau punya lahan, punya tanah garapan itu menghasilkan, maka hasilnya pun dikenain pajak. Ini yang prinsip. Hal-hal pajak lain yang juga diatur adalah perdagangan. Jadi kalau sekarang ini kita bayar pajak penghasilan, ya, pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, itu sebetulnya belajar dari model orang Romawi zaman dulu. Nah, Sakius itu adalah orang yang dipercaya oleh pemerintah Roma untuk memungut pajak khusus kepada orang-orang Yahudi. Jadi orang Roma nggak mau konflik nih sama orang Yahudi, maka yang disuruh mungut pajak orang Yahudi sendiri. Lah, karena dia bekerja untuk pemerintahan Romawi, maka dia itu setor. Pajak yang berhasil dia kutip itu disetor. Karena dia kerja, otomatis kan dia cari lebih. Nah, itulah yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi, karena para pemungut cukai itu mengutip pajak lebih besar dari yang seharusnya. Karena kalau tidak begitulah kan dia nggak dapat untung, nggak dapat hasil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, cerita ini bertolak belakang dengan kolom kedua, Bu. Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Ya. Kemasan itu bisa menipu. Kalau kita tadi lihat figurnya Sakius itu adalah oleh orang-orang Yahudi dianggap orang berdosa, tapi di kisah yang lain Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26 yang sudah menemukan Injil Matius. Tadi Lukas kita simpen dulu. Sekarang kita masuk ke Matius. Matius berapa? 19 ayat 16. Coba 16-17 yang sudah menemukan, silakan dibaca. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Lanjut sedikit lagi Mas, 18 sampai 19. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ayat 20 di sini dikatakan, kata orang muda itu kepadanya, nyanya huruf besar berarti siapa? Tuhan Yesus. Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Wah, ya kan? Nah, ini orang muda ini mewakili kaum agamawan sekarang. Berapa banyak di antara saudara dan saya merasa bangga ya kalau sudah rajin menjalankan syariat agama. Siapa yang kalau hari Minggu kebaktian? Tolong angkat tangan. Hari Minggu kebaktian. Selain Bu Dokter. Loh, yang lainnya enggak kebaktian. Kebaktian. Ada yang enggak kebaktian? Kalau enggak kebaktian pergi ke tempat saya. Ya. Semua kebaktian ya. Ibu yang di ujung gereja mana? Ya, Panjenengan. Ya. KMI Sola Gracia Sompok. Saya lupa ingat tapi mudah-mudahan saya masih kenal gembala sidangnya. Sampingnya Sambiroto. Ya, sampingnya lagi. Oh, Katolik juga. Ya, Ibu kacamata? Katolik juga, Mas? Oh, salah 3. Jauh banget.
Oh, rumahnya Salatiga. Berarti laju. Wah, hebat. Ya. Sampingnya Bu siapa? Ya, panjenengan. Ya? GK. Oh, Kemah Daud. Oh, yang di Lampung disuruh berhenti itu ya. Aduh, ada-ada aja itu ya. Ibu? GKI Peterongan. Pak siapa? Apa? Jerdi ya? Ya, saya teman muda saya dulu. Mudah-mudahan beliau masih ingat saya. Kalau panjenengan? GBI Kedung Mundu. Bu dokter? Oh, Katolik. Jadi partai Katolik ada 3 ini ya. Ada pengikutnya 3. Ya, intinya semua, bukan cuma orang Kristen, semua pemeluk agama itu diwajibkan untuk menjalankan syariat agama. Lah, yang jadi masalahnya adalah seringkali kita ini merasa cukup kalau sudah menjalankan syariat agama. Apa toh yang menjadi ketentuan agama? Rajin beribadah. Kalau Kristen itu baptis, kemudian rajin beribadah, rajin memberi persembahan, apalagi perpuluhan, ya toh. Sudah, seakan-akan kalau kita sudah menjalankan itu semua, sudah. Nah, inilah yang dilakukan anak muda ini. Semua itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Luar biasa sekali. Ya, artinya sepanjang daripada kehidupannya nih anak muda ini sudah menjalankan syariat agama sebagaimana yang tadi Tuhan Yesus juga sudah sebutkan, ya, dia sudah lakukan itu. Tetapi rupanya ada yang kurang. Apa itu? Ketika orang muda ini bertanya mengenai hidup yang kekal, kuncinya cuma satu. Tuhan Yesus lalu memberikan perintah kepada dia supaya dia pergi dan menjual segala harta miliknya. Setelah harta miliknya itu dijual, terus suruh bagi-bagikan kepada orang miskin. Kira-kira apa komentar orang muda ini? Nah, komentar orang muda ini saudara bisa baca mulai dari ayat yang ke-22. Kalau tadi pria, sekarang perempuan. Coba Matius 19 ayat 22. Iya. Beda banget ya dengan Sakius ya. Kalau pada peristiwa Sakius, siapa yang mencari itu, Sakius atau Tuhan Yesus? Sakius. Betul Sakius yang cari Tuhan Yesus? Betul? Sakius yang cari Tuhan Yesus? Yang nongkrong di atas pohon siapa? Yang suruh turun siapa? Tuhan Yesus. Sakius mah nggak peduli. Dia kan cuman penasaran. Ketika ada orang banyak rame-rame berduyun-duyun ya menyambut orang yang mau lewat itu, Sakius ini penasaran. Sehingga sebetulnya Sakius ini bukan jenis orang yang taat beribadah. Wong Yesus saja dia nggak kenal kok. Benar nggak? Di bacaan tadi kan menyebutkan begitu. Dia itu penasaran. Orang seperti apakah Yesus itu? Sehingga dia terpaksa manjat pohon. Kenapa dia manjat pohon? Penulis kitab Lukas menyebutkan Sakius itu badannya
pendek. Sehingga dia manjat. Ketika dia manjat pohon, otomatis kan itu menarik perhatian toh. Wong dia di atas rata-rata orang yang lainnya kok. Lah, ketika Tuhan Yesus lewat di bawah pohon itu, dia lihat, lah kok ada orang nangkring di pohon. Maka Tuhan Yesus berkata apa tadi? Sakeus, turunlah, sebab aku mau menginap di rumahmu. Jadi yang cari itu Tuhan Yesus, bukan Sakeus. Sehingga ketika Sakeus disuruh turun, diajak ngomong dengan Tuhan Yesus, dia sangat terpukau. Dari sekian banyak orang yang ada di pinggir jalan, kenapa yang diajak ngomong cuma Sakeus? Sementara orang lain, tetangganya, kan ketika Tuhan Yesus mau bermalam menginap di rumahnya, tetangganya komentarnya apa? Loh, kok nginep di rumahnya Sakeus? Orang berdosa. Jadi ini beda nih dua kisah ini. Kalau di dalam Matius 19 ini, siapa yang cari Tuhan Yesus? Anak muda ini yang cari Tuhan Yesus. Dia cari Tuhan Yesus dengan sebuah ungkapan bahwa dia ingin memperoleh hidup yang kekal. Dia merasa bahwa apa yang sudah dia lakukan itu kesempurnaan hidup. Jadi ketika dia bertanya kepada Tuhan Yesus, sesungguhnya yang ada di dalam hatinya itu adalah keinginan untuk disanjung. Jadi kalau dia ngomong semua sudah aku lakukan. Anak muda ini seperti anak muda zaman sekarang. Like. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus begini, like ini, wah hebat. Itu yang dia tunggu. Tapi ternyata apa? Semua yang dia pamerkan itu tidak membuat Tuhan Yesus terkesima. Justru malah Tuhan Yesus menambahi sebuah perintah baru. Perintahnya apa? Supaya dia pergi dan menjual harta miliknya. Dan ayat yang ke-22 ini, dia sangat sedih sebab hartanya banyak. Ini beda dengan apa yang dilakukan oleh Sakeus. Di sana Sakeus tidak disuruh loh. Tuhan Yesus nginep di rumah Sakeus itu sebagai sesama manusia. Tuhan Yesus tidak pernah ngomongin, wah kamu nggak benar kerjaanmu. Enggak. Tapi apakah Tuhan Yesus tidak tahu siapa Sakeus? Tahu nggak? Tahu. Tapi hebatnya Tuhan Yesus ketika menyuruh Sakeus turun, dia cuma berkata, Sakeus, aku ingin segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Titik. Tetapi rupanya perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu mendatangkan apa? Mendatangkan keselamatan. Itu saudara bisa baca di dalam ayat yang ke-9. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Saat mana keselamatan itu datang? Ini yang membedakan. Ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara bisa bayangkan nggak? Sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus dan sesudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, kira-kira kondisi sosial ekonomi Sakeus ini akan seperti apa? Sebelum berjumpa Tuhan Yesus, Sakeus kaya nggak? Kaya. Sesudah berjumpa Tuhan Yesus, saya ulang. Sebelum berjumpa Tuhan Yesus, Sakeus kaya? Kaya. Sesudah berjumpa Tuhan Yesus, Sakeus tetap kaya? Yang jawab tetap kaya, angkat tangan.
Yang jawab Sakius miskin, angkat tangan. Nah, saudara perhatikan baik-baik ayat 8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Separuh loh. Separuh dari hartanya loh. Akan dia berikan kepada orang miskin. Berarti tinggal separuh. Yang separuh lagi, dia berkata lagi, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan dari yang separuh itu. Jadi sebelum ketemu Tuhan Yesus, Sakius kaya. Sesudah ketemu Tuhan Yesus, miskin. Tapi ini maunya siapa? Sakius. Emang Tuhan Yesus nyuruh? Enggak. Tapi di percakapan Matius pasal 19 tadi, yang disuruh siapa? Anak muda toh? Suruh bagi hartanya toh? Mau? Enggak mau. Ini bedanya. Jadi casing itu bisa menipu. Bagian yang selanjutnya. Nah, jadi kita cukup mengatakan saya bisa dan saya mampu. I can and I will. Jadi kalau kita mikir, kita akan mikir seperti anak muda ini. Betul? Kalau hartaku tak jual, lalu tak bagi-bagikan kepada orang miskin, lalu sesudah itu aku mengikut Tuhan Yesus, berarti saya ulang lagi, kalau hartanya dijual semua, Rubicon, Harley Davidson-nya, ya, tanah warisan di Jogja, ya, yang katanya harganya ratusan miliar itu, ya toh, dijual semua, bagi-bagikan, cari Bu Novi, ya, cari Bu Dokter, Bu, saya mau derma nih, nanti pasien-pasien di Amino yang nggak bisa bayar, nggak usah dimintai bayaran, ini dibayar pakai uang saya ini, bagi semua, ya toh. Sesudah semua dibagi-bagikan, berarti kita miskin. Sesudah miskin baru ikut Tuhan Yesus. Ini kan yang dipikir orang muda ini kan begini. Betul nggak? Lalu apa yang dipikir oleh Sakius? Bukankah dia juga sama itu sesudah ketemu Tuhan Yesus jadi miskin? Lalu kenapa yang muda ini nggak berani sementara Sakius berani? Kira-kira apa? Kira-kira apa yang menyebabkan Sakius kok memiliki keberanian melakukan itu? Yang Sakius lakukan karena dia merasa bersyukur. Ing atase orang sekelas Sakius yang masyarakat saja nggak mau mengenal dia, ya toh? Orang banyak yang di pinggir jalan itu mengeluh-ngeluhkan Yesus. Tapi kenapa yang disamperin, yang diajak ngomong, bahkan Tuhan Yesus nginep di rumahnya, kok yang dipilih itu Sakius? Kalau kita tidak mampu mendalami apa yang ada di benak pikiran Sakius, maka sulit bagi saudara dan saya untuk bisa mengerti apa yang ada di benak pikiran Sakius ketika dia berdiri dan berkata, Tuhan, separuh dari hartaku akan aku bagikan kepada orang miskin. Bagi Sakius, ketemu Tuhan Yesus itu melebihi dari apapun. Amin. Tapi bagi orang muda itu, ketemu Tuhan Yesus petaka. Yang perlu kita lakukan adalah
berikutnya. Hanya berkata ya. Just say yes. Ketika Tuhan perintahkan, pergi, jual. Pergi aja sudah, nggak usah mikir. Kalau kita banyak mikir, ya kita jadi kayak anak muda ini, hitung-hitungan. Wah, ya rugi. Karier, aku kuliah tak piro. Ya toh? Saya juga tidak ngerti nih apa yang melatar belakangi. Siapa namanya Mas? Yang dari Salatiga? Wahyu. Wah, tambah di sama seperti saya, Wahyudi. Ya. Salatiga Semarang. Berangkat jam berapa itu? Wah, aku cek mancal kemul. Jadi kan sudah berangkat. Naik mobil, motor? Motor. Langganan tolak angin ya Mas. Kalau perlu nanti nyurati Pak Irwan Hidayat ya supaya di apa namanya di disuplai tolak angin, di endorse ya kan, motornya ditulisi tolak angin, jangan antangin, balap motor kan sudah ada antangin, nah ini sekarang tolak angin. Kalau kita tidak menempatkan pikiran Sakyus di dalam diri kita, maka apa yang saudara lakukan di tempat ini adalah transaksional. Untung, rugi. Seperti anak muda, untung rugi. Dan bondoku kon ngedol kabeh nek wis ngono duwite kon bagi-bagike wong sing ora duwe. Lah terus aku kere no. Penak men. Nah, transaksional toh. Tetapi Sakyus nggak mikir begitu. Yang ada di benak pikirannya adalah ketemu Tuhan Yesus itu berkah. Kapan lagi? Dari sekian banyak orang ini, kenapa saya yang dipilih? Di pertemuan pertama, saya katakan bahwa saudara berada di tempat ini, itu adalah pelayanan. Rano sing amin. Pelayanan loh ya. Ya. Kalau pelayanan berarti bukan gajian, tapi persembahan kasih. Lai gue. Ayo, orang itu nuntut lo. UMR itu Solo Tigo Semarang, bensin piro, wah nek dihitung jelimet rak cucuk. Mending kerja sing liyane. Tetapi di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Sakeus ketemu Tuhan Yesus, kebetulan? Enggak. Tetapi anak muda yang menyambangi, menghampiri Tuhan Yesus itu niatnya siapa yang punya? Anak muda. Sakyus tuh nggak punya niat Tuhan Yesus nginep di rumahnya, itu nggak ada. Pikiran itu nggak ada. Wong kenal aja enggak. Tapi anak muda ini tahu Yesus itu siapa. Makanya ketika ketemu dia bilang apa? Guru yang baik. Hati-hati saudara. Ketika kita gagal memahami apa yang kita sedang lakoni ini, maka tujuan kita juga akan bergeser. Ini bukan pekerjaan, bukan semata-mata pekerjaan, bukan semata-mata karier. Kalau saudara mau berkarier, saudara mau bekerja, bukan di rumah sakit jiwa. Betul enggak? Sekolah bayar mahal-mahal kok. Entah-entah aneh kok mau kerja di... Ini karier mentok jadi apa, Bu? Direksi. Direksi nama rumah sakitnya aja enggak keren kok. Elizabeth, Telogorjo, ya toh? Graha Medica.
Kalau di Jakarta, apalagi sekarang yang lagi top rumah sakit, Siloam. Kalau kenalan, kasih kartu nama, bangga. Gitu. Kerja di rumah sakit mana? Wah, keren. Karyadi, orang kenal. Wong saya pamitan sama teman saya saja. Saya mau persekutuan doa di rumah sakit Aminu. Rumah sakit apa tuh? Nggak ada yang tahu. Bagian terakhir. Yang perlu saudara dan saya lakukan adalah tempatkan apa yang saudara anggap terbaik. Put your best into the test. Jadi tempatkan apa yang terbaik di posisi saudara masing-masing. Enggak perlu melihat wah nanti hitung-hitungan untung rugi tadi. Ya toh? Ya sepenting aku jam 8 mlebu, jam 5 balik, wis padha mbek sing liyane wae. Enggak. Lakukan yang terbaik. Niscaya Tuhan akan melihat itu. Amin. Walaupun pimpinan kita enggak lihat. Lakukan. Dan buktikan bahwa apa yang kita lakukan itu di kemudian hari itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Sakyus mengungkapkan separuh dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada orang yang aku rugikan, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Yang dia tahu adalah dia lakukan yang terbaik. Untuk apa? Memperbaiki dirinya. Soal berikutnya, itu urusannya Tuhan. Jadi kita cukup melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan ternyata itu bukan hal yang mudah. Buktinya anak muda di dalam Matius 19 tadi pergi dengan hati yang sedih karena hartanya banyak. Jadi saudara, di pertemuan kedua ini saya rindu mengajak kita semua untuk lakukan yang terbaik, melayani di tempat ini. Ini rumah sakit yang luar biasa. Kalau yang hebat-hebat, itu sudah banyak yang ngurusin. Makanya judulnya tadi apa? Tuhan mencari yang terbuang. Kalau orang yang hebat-hebat, sudah banyak yang ngurusin. Yang jadi masalah adalah bagaimana dengan orang-orang yang nggak hebat. Yaitu orang yang terganggu jiwanya, orang yang bermasalah dengan dirinya. Kalau bukan saudara-saudara semua yang terbeban, terus saudara-saudara kita ini bagaimana nasibnya? Dunia ini selalu mengejar yang the best, yang baik, seperti anak muda itu tadi. Semua sudah aku lakukan, apa yang kurang? Jadi yang perlu saudara dan saya kerjakan adalah menaruh pikiran Kristus dalam diri kita. Di masyarakat kita ada banyak orang yang dikucilkan. Salah satunya ya orang-orang yang dengan gangguan jiwa. Nggak ada orang yang mau peduli. Sepanjang jalan kalau saya sedang keluar, saya perhatikan tuh. Ada yang di bawah pohon, rambutnya sampai jadi kayak Bob Marley begitu, ya toh. Ada yang naik sepeda, pakaiannya bersih, teriak-teriak.
Di sekitar Simongan itu saya perhatikan. Sempat saya tanya, loh dia kenapa begitu? Dia dulu tuh waras Pak. Nah terus sekarang kenapa begitu? Dulu dia kerja, jatuh. Jadi dia rupanya kuli bangunan, jatuh, kepalanya duluan. Begitu sembuh jadinya kayak gitu Pak. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan perhatian. Ketika orang lain menganggap itu biasa. Jadi saudara dan saya punya tugas yang sama. Menemukan yang dibuang oleh masyarakat ini untuk apa? Untuk kita perkenalkan kabar baik seperti Tuhan Yesus singgah di rumah Sakyus membawa kabar baik sehingga terjadi keselamatan di dalam rumah ini. Begitu kata Tuhan toh. Karena anak ini juga keturunan Abraham. Semua orang berhak untuk diselamatkan. Jangan pernah kita mengkotak-kotak bahwa keselamatan itu adalah milik orang yang rajin ke gereja. Keselamatan milik orang yang sudah dibaptis. Lah yang di luar itu bagaimana? Sementara yang di luar yang semacam itu kan banyak juga. Dan itu membutuhkan perhatian saudara dan saya. Biarlah melalui persekutuan ini, saudara bersama-sama melayani di tempat ini dengan semangat yang lebih baik lagi. Ya. Lakukan. Put your best into the test. Lakukan yang terbaik. Dan saudara akan melihat hasilnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucapkan puji dan syukur untuk siang hari ini. Di sela-sela aktivitas pekerjaan kami di Rumah Sakit Aminu Semarang ini, Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bisa berhimpun, bersekutu bersama-sama, membaca firman-Mu, merenungkannya. Kiranya apa yang telah kami baca dan kami dengarkan ini memotivasi kami semua untuk lebih baik lagi di dalam berkarya di rumah sakit ini. Di bagian apapun Tuhan percayakan kami. Itu adalah ladang pelayanan kami. Sehingga kami memancarkan terang Kristus. Kabar baik diperdengarkan di tempat ini. Sehingga saudara-saudara kami yang sedang menjalani baik rawat inap maupun rawat jalan, apapun jenis penyakitnya, terlebih khusus bagi saudara-saudara kami yang mengalami gangguan kejiwaan, dapat berjumpa dengan Kristus di tempat ini. Sehingga mereka datang, mereka kembali ke rumah mereka masing-masing, tidak sebagaimana ketika mereka datang. Mereka akan pulang dengan sukacita, sebab kesembuhan terjadi melalui tempat ini. Berkati saudara-saudara kami yang sedang menjalani proses pemulihan kesehatan di tempat ini. Pertemukan kami dengan mereka ya Tuhan, sehingga pada satu kesempatan bersama-sama kami boleh mempraktikkan kasih karunia Tuhan ini. Berkati persekutuan ini, berkati kami semua, sehingga apa yang kami kerjakan semata-mata untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dan doa kami yang kurang sempurna ini ya Tuhan, hendak kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa Bapa kami bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Amin. Selamat siang. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bu Dr. Novi.